السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad, dan juga para pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita kembali mengkaji tema yang sangat urgen, yang sangat penting, yaitu tema al-iman. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas. Malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang Tauhidul Asma was Sifat. Mengesahkan Allah di dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Di antara aspek penting yang perlu kita fahami, kita pelajari adalah nama dan sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan terbebas dari segala macam kekurangan dan kelemahan, dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dalam sifat dan nama-namanya. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan iman terhadap nama dan sifat-sifat Allah ini mendorong kita untuk menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan menetapkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nama dan sifat-sifat. Jadi orang mukmin itu meyakini apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, kewajiban kita adalah itsbatuh, menetapkannya, mengimaninya, min ghairi tahrif, dengan tidak melakukan tahrif. Ay min ghairi tahrif alfadhiha au ma'aniha. Kita mengakui dan menetapkan nama-nama itu tanpa melakukan tahrif, yakni pengubahan. Baik pengubahan lafaz maupun maknanya. Yakni lafaz itu jangan diotak-atik. Apa yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, jangan ditahrif. Tahrif itu bisa dirubah, lafadznya ditambah, atau maknanya dirubah. Tidak sesuai dengan makna zahirnya. Atau wala ta'til. Dan juga jangan ditiadakan, jangan disangkal. Dengan meniadakan nama-nama Allah atau meniadakan sebagian sifat-sifat Allah. Jadi ayatnya kemudian ditolak atau ditiadakan. Wala takyif. Dan juga tidak boleh kita
menentukan esensi dan kondisinya. Oh, sifat Allah itu gini. Oh, Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Itu tidak boleh digambarkan oleh makhluk. Karena kita tidak mengetahui esensinya. Caranya, gimananya, kita nggak tahu. Sebagaimana kita mengimani zatnya Allah, kita yakin terhadap adanya Allah, namun kita tidak boleh menggambarkan Allah itu seperti ini, seperti itu, kecuali dengan informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Demikian pula ketika kita menetapkan dan mengakui nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah, kita pun tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Allah maha mendengar, punya sifat mendengar. Makhluk juga punya sifat mendengar. Namun kita meyakini bahwa sifat sama Allah mendengar itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Sekalipun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Jadi dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, kita tidak boleh melakukan yang pertama tahrif, pengubahan, dirubah-rubah, jangan. Baik merubah lafadznya atau maknanya. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan ta'til, penyangkalan, penolakan. Kita juga tidak boleh melakukan takyif, menggambarkan. Oh, seperti ini loh. Kita juga tidak boleh tashbih, menyerupakan. Jadi mengimani tanpa merubah, tanpa menyamakan, tanpa menolak, dan tanpa menggambarkan. Tanpa bertanya kaifiyah. Gimana sih? Wa wadih min hadha ta'rif. Dan dari penjelasan ini jelas bahwa tauhid asma wa sifat itu berdiri di atas 3 asas. Man hada anha lam yakun muwahhidan rabbahu fi asma'ihi wa sifatih. Barang siapa yang menyimpang dari 3 asas ini, maka dia belum atau dia tidak termasuk orang yang mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Seseorang dianggap telah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat, nama dan sifat-sifatnya, ketika dia meyakini 3 asas. Yang pertama, tanzihullah jalla wa'ala an musyabahatil khalq wa an ayyi naqsin. Meyakini bahwa Allah maha suci dari kemiripan dengan makhluknya. Allah tidak mungkin sama. Allah tidak sama dengan makhluknya, makhluk tidak sama dengan Allah. Sekalipun di dalam nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu namanya ada kesamaan. Ya, contohnya tadi, Allah itu maha mendengar, makhluk mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau pendengaran makhluk terbatas, banyak kelemahan, banyak kekurangan, tidak demikian dengan Allah. Maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar. Apa yang Allah lihat, Allah melihat dengan sempurna. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat, yang pertama kita harus juga meyakini bahwa nama dan sifat ini
tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Dan juga kita harus meyakini bahwa nama dan sifat ini mengandung kesempurnaan mutlak. Yang kedua, al-imanu bil asma' was sifat ats-tsabita fil kitab was sunnah. Ini sebetulnya penjelasan ini memperkuat penjelasan tadi, hampir sama. Yang kedua adalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah ats-tsabitah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan menetapkan nama dan sifat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berani menetapkan, berarti kita sudah melampaui kewenangan kita. Jangan berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak diinfokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang Maha tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Jangan menyebut atau memberi nama-nama bagi Allah atau sifat-sifat bagi Allah yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Duna tajawuziha bin naqsi minha aw ziyada 'alaiha aw tahrifiha aw ta'tiliha, ya. Kita tetapkan apa yang ada tanpa, seperti tadi yang saya sebutkan, tanpa ditahrif, ditaktil, ditambah atau dikurangi. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, qat'ut tama' an idrak kaifiyati hadhihi sifat. Ya. Ini penting. Ketika kita sudah menetapkan, maka tutup keinginan kita untuk mengetahui kaifiyah atau kondisi dari sifat-sifat itu. Tutup keinginan kita. Jangan sampai kita membuka diri untuk menelusuri lebih dalam. Kaifiyahnya gimana? Kondisinya gimana? Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Adapun dalil dari asas yang pertama tadi apa? Tanzih. Ya, mensucikan Allah dari keserupaan. Dan juga mensucikan Allah dari sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada seorang pun makhluk yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang berisi tentang tauhid. Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Sehingga nilai dari surat ini sangat dahsyat. Pahala membacanya itu sangat besar. Kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, pahalanya seperti apa? Seperti membaca 1 Quran. Bukan kondisi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti orang yang sudah membaca 1 mushaf penuh. Bukan itu. Paham tum ya? Jangan dianggap 3 kali baca surat Al-Ikhlas berarti sudah khatam Quran. Bukan itu maksudnya. Pahalanya. Tapi bacaannya, ya dia masih kurang. Ini dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara penegasan di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak nabi, tidak rasul. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jangan mengangkat siapapun
kedudukannya sampai pada derajat Tuhan. Karena tidak ada yang setara, ya ikhwan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 74, "Fala tadribu lillahil amsal." Maka janganlah kalian membuat perumpamaan bagi Allah. Jangan membuat perumpamaan bagi Allah. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah. Beliau berkata, "Walladhi yu'taqad fi hadzal bab anna Allah jalla ismu fi 'azamati wa kibriyaihi wa malakutihi wa husna asma'i wa ala sifatihi wa ali sifatihi." Dan yang diyakini di dalam bab ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hal keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya, dan keindahan nama-namanya serta ketinggian sifatnya, tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupainya. Dan tidak pula dapat diserupakan dengan makhluknya. Wa ma atlaqahu asy-syar' 'ala al-khaliq wal makhluq fala tashabuh bainahuma fil ma'na al-haqiqi. Dan sifat yang oleh syariat disandangkan kepada pencipta dan kepada makhluk, sifat yang disandangkan kepada Allah dan kepada makhluk, pada hakikatnya, esensinya berbeda, meskipun lafadznya sama. Contohnya tadi, makhluk punya sifat mendengar, Allah punya sifat mendengar. Maka tidak ada tasyabuh, tidak ada keserupaan. Esensinya berbeda, hakikatnya berbeda, walaupun lafadznya sama. Sifatul qadim jalla wa'aza bi khilafi sifatil makhluk. Sebab sifat Allah yang tidak berpermulaan atau qadim itu pasti berbeda dengan sifat makhluknya. Kemudian Al-Wasiti berkata, "Laisa kadzatihi wala ka ismihi ism." Tidak ada zat yang sama dengan zatnya, tidak ada nama yang sama dengan namanya, wala ka fi'lihi fi'l. Dan tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Wala ka sifatihi sifat illa min jiha muwafaqatil lafz. Tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya kecuali dari sisi lafadznya saja. Wajallatiz dzatil qadima an yakuna laha sifah haditha kama istahala yakuna lidzat al-muhdatsa sifatun qadima wa hadha kullu madhhab alul haqqi was sunnah wal jamaah. Sebagaimana mustahil makhluk memiliki sifat-sifat pencipta, dan inilah mazhab para pemegang kebenaran yakni ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Sayyid Qutb rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi, wal fitrah tu'min bihadza bidahatan atau badaha. Beliau mengatakan fitrah itu pasti akan mengimani hal ini. Fitrah kita mengimani hal ini. Apa hal itu? Bahwa gak mungkin sama makhluk dengan Khalik. Manusia secara fitrah pasti akan menolak penyerupaan makhluk dengan Khalik. Fa khaliqul asya' la tumathiluhu hadhil asya' allati hiya min khalqihi. Pencipta segala sesuatu tidak akan disamakan dalam hal sekecil apapun oleh makhluknya. Wa yadkhul fi hadzal asas tanzihullah subhanahu an kulli ma yunaqid
ma wasafa bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kembali beliau menegaskan dan masuk dalam asas pertama ini, maka Allah disucikan dari segala yang bertentangan dengan sifat yang dia sandangkan. Ya. Disucikan dari sifat-sifat yang Allah sandangkan untuk dirinya dan juga yang disandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang muslim mengimani sifat-sifat Allah dan dia meyakini bahwa semua sifat-sifat ini suci dari kekelemahan, maka dia pun mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai istri, Allah tidak mempunyai teman, Allah tidak mempunyai tandingan, Allah tidak mempunyai pembantu, dan Allah tidak memiliki pemberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi siapapun yang memberi syafaat, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menuntut seorang muslim untuk mensucikan Allah dari sifat tidur, dari sifat lelah, dari sifat lemah, dari sifat mati, bodoh, zalim, lalai, lupa, kantuk, dan sifat-sifat kekurangan lainnya. Ketika kita menetapkan sifat keagungan bagi Allah, maka lawannya harus kita nafikan. Ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang selalu mengurus makhluknya, berarti Allah tidak mati. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah. Jadi kita nafikan, Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian asas yang kedua penjelasannya, bahwa ketika kita menetapkan semua sifat-sifat dan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus membatasi diri pada nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini penting, ikhwani fillah. Nama-nama dan sifat-sifat itu harus ditetapkan berdasarkan wahyu, bukan logika. Kalau sudah berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, jangan menggunakan logika, tapi gunakan wahyu. Karena logika kita nggak sampai menyentuh tentang Allah Subhanahu wa taala. Logika kita hanya mampu menelusuri, menganalisis, dan mempelajari ciptaan Allah. Inilah nanti yang membedakan ahli sunnah dengan orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan logikanya ahli sunnah akidahnya ahli sunnah nggak logis, memang nggak logis. Memang nggak logis. Kalau semuanya bisa dilogikakan, tidak ada urgensinya keimanan kita itu. Iman itu keyakinan. Jadi kalau ada orang mencela kita, akidah Anda itu nggak logis, akidah Anda itu tidak sesuai dengan logika. Memang, ini masalah Tuhan, bukan pakai logika, Pak. Kalau Anda pakai logika, nggak akan sampai. Bahkan Anda terjerumus di dalam banyak kontradiksi dan kesalahan. Ilmunya Allah tidak bisa kita kuasai. Allah menguasai kita, kita tidak bisa menguasai tentang Allah. Maka agar kita selamat, cukupkan diri kita dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tanpa otak-atik. Selamat kita, Pak. Tanpa melakukan perubahan, tidak usah di otak-atik. Ya. Maksimalkan logika kita, akal kita, ilmu kita untuk mempelajari makhluknya Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari, perdalam, gali semua ciptaan-ciptaan Allah, kembangkan, jadikan sebagai barang yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tapi kalau sudah menyentuh agama, menyentuh Tuhan, khalas, sami'na wa ata'na. Amanna billah,
Kita mengimani Allah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan berani bermain logika. Jangan menggunakan caranya para ahli kalam, para filosof ketika berbicara tentang Tuhan. Bahaya, Pak. Karena ini kita gak nyampe ke situ. Ini nanti yang akan menjadi al-haddul fasil. Pembeda yang membedakan ahli sunnah dengan orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah itu kan mengimani sunnah Nabi, berjalan di atas petunjuk Nabi, dan berjalan di atas petunjuk orang-orang yang berjalan di atas petunjuknya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat Nabi dan murid-murid serta yang mengikuti jejak mereka. Kalau sudah kita mengikuti mereka, selamat dunia wal akhirah. Jadi asas yang kedua ini, kita batasi diri kita dari apa yang disampaikan oleh Allah. Imani apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama dan sifat-sifat itu harus ditetapkan berdasarkan wahyu, bukan logika. Wahyu itu apa? Terwujud di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak boleh kita menyandangkan sifat atau nama kepada Allah kecuali sejauh yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Maha tahu tentang dirinya, Allah Maha tahu tentang sifat-sifatnya, Allah Maha tahu tentang nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Katakanlah, kaliankah yang lebih tahu ataukah Allah? Kaliankah lebih tahu tentang Allah ataukah Allah sendiri yang lebih tahu? Tentu jawaban orang yang berakal akan menjawab bahwa Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Jika Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan para rasulnya adalah orang-orang yang jujur dan selalu membenarkan segala informasi darinya, pasti mereka tidak akan menyampaikan selain dari apa yang diwahyukan olehnya kepada mereka. Maka Rasul ketika menyampaikan, tidak mungkin Rasul itu menyampaikan tentang Allah apa-apa yang tidak pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saya tuntaskan sedikit pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluh. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat kecuali dengan sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri dengan sifat tersebut, atau dengan sifat-sifat yang sudah dijelaskan disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yatajawaz Al-Quran wal hadis. Seseorang tidak boleh melampaui apa yang termaktub di dalam Al-Quran, apa yang termaktub di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang tidak boleh melangkahi Al-Quran dan hadis. Ini ma'asyiral muslimin termasuk hal yang penting karena memang di dalam akidah asma wa sifat ini sejak zaman dulu muncul berbagai macam aliran yang kemudian menolak, kemudian melakukan perubahan dan lain sebagainya. Maka ulama-ulama kemudian melakukan penjelasan, memberikan penjelasan. Ya. Kalau dulu penjelasannya tidak terlalu detail karena tidak ada masalah, semua orang mengimani. Tapi ketika masuk ilmu kalam, ketika masuk filsafat di dalam tubuh umat Islam dan mereka menggunakan ilmu kalam, filsafat untuk menganalisis ayat-ayat yang terkait dengan keimanan, maka terpecahlah umat Islam. Muncullah berbagai macam pendapat, pandangan, dan aliran. Ini mudah-mudahan yang bisa, ini mudah-mudahan yang bermanfaat buat kita, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.